Astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, al-mahmud fi kulli lisan, wal ma'bud fi kulli zaman, wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladina wa ala alihi wa sahbihi dzul majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad salatan tanfa'u billahi nura wa takunu lana wa li hadhihi al-jama'ah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura. Wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma alhimna 'ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kayfa nunajika amar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrina min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa baghdil 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, saya mau kasih sesuatu, qasidah birrul walidain. Jadi selain kita jadikan sebagai muqaddimah majelis, ini juga sekalian kita manfaatkan untuk qasidah bakti kepada ibu bapak kita. Ada 9 bait, kita baca mungkin 6 bait, nanti saya share ya, saya bagikan, bisa kita baca di rumah. Ada terjemahnya dengan nada qasidah burdah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ilham ilahi walidayya waghfir lahum kullal atham askinhum dar salam warham ilahi walidayya. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karam. Ya Rabbana antar rahim, ya Rabbana antal karim, anta ladu fadlin azim farham ilahi walidayya. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karam. Kanu lada sigharina rahmatuhum 'ammat bina du'a'uhum fi hawdina farham ilahi walidayya. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karam. Amtir 'alaihim rahmatan anilhum maghfiratan warzuqhum
شفاعة وارحم إلهي والدي وارحم مشايخنا الكرام والمسلمين يا سلام أدخلهم دار السلام وارحم إلهي والدي يا ربي المصطفى أكرم مقاصدنا واغفر لنا ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام كذلك الحمد دوام أجب دعانا يا سلام يا ربي بالمصطفى أكرم مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد القبول وتمام كل شيء خير معمول وهداية الخطوة والكل وصدقة النصوح وصلاة جسد والروح وإلى صاحب هذا الكتاب وصول القرآن الله يريد الجنة في الجنة ومن علينا من بركاته وعلومه وأنواره وأسراره ونفعه في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرضى والدينا سيد المشاهدين وعلمنا أحبابنا المحبوبين وجميع إخواننا وأخواتنا أبنائنا وشتى المشهورين بالدعاء والنصيحة بيننا لهذه الجماعة أن الله يرضى وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين wal abai muhtaramin, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu jamaah Masjid Kuba, berkhusus segenap dewan kemakmuran masjid, para guru, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan kita semua hadir senantiasa mendapatkan curah rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan dia berkiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang rahimakumullah, alhamdulillah petang ini kita dapat hadir kembali dalam rangka menjaga istiqamah majelis mujahadah kita melalui kajian Ahad sore, dan kali ini kita akan bahas seputar tasawuf dan mungkin juga ada nilai-nilai fikihnya. Dan hari ini kita akan fokus pada apa yang ada di dalam bulan Sya'ban, ya. Setidaknya di file saya ini saya menyimpan tidak kurang dari 5 kitab, ya, berkenaan dengan Sya'ban, kemudian fadilah puasa Ramadan, ya. Kemudian juga ada sekitar 5 kitab, ya. Tapi saya lebih tertarik kita buka kitab Mada fi Syahri Sya'ban, ada apa pada bulan Sya'ban, karya Buya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Di dalam tulisannya ini beliau mencantumkan beberapa hal yang terjadi pada bulan Sya'ban. Tapi kita berangkat dari kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq karya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrah. Di jilid kedua beliau memaknai Sya'ban dengan huruf demi hurufnya, yaitu Sya'ban ini huruf Shin itu beliau maknai dengan
asyukur wasyaraf, kesyukuran dan kemuliaan. Dinamakan kesyukuran karena ini menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi rasa syukur kita kepada Allah, karena demikian banyaknya ya kebaikan terkhusus yang ada dalam bulan Sya'ban ini. Ya, apalagi beliau Abu Zaid Muhammad Ali Al-Maliki mengatakan Sya'ban itu yatasya'a fihi khair, ya. Jadi di dalamnya banyak bercabang. Dikatakan wasumya Sya'ban ya itu sya'bu min khairul katsir, bercabang, ya. Dan sedikit kita belajar bahasa Arab itu yang unik. Sya'b itu cabang-cabang, ya. Kalau di Arab itu mereka mau menyebutkan rakyat itu pakainya sya'b. Ada memang banyak gitu. Ya Sya'ban Irak gitu, wahai rakyat Irak gitu. Hanya Indonesia dan mungkin juga Nusantara dalam artian Melayu, ya, Indonesia, Malaysia barangkali yang masih menggunakan bahasa Nabi kalau mau menyebut rakyat, yaitu pakai kata-kata ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah itu artinya rakyat. Jadi Indonesia, Malaysia maupun Melayu masih mempertahankan bahasa Nabi. Rakyat itu dengan rakyat. Orang Arab sendiri itu pakainya sya'ab gitu. Ya, ini unik, menarik gitu. Dan bulan Sya'ban ini dikatakan oleh beliau adalah yaitu sya'bu min khairul katsir, banyak kebaikan gitu. Setidaknya pertama di kitab ini tertulis bagaimana beliau menyebutkan, karena di bulan Sya'ban ini ada peristiwa tahwilul qiblah, ada perubahan arah kiblat. Alhamdulillah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami perhatikan dirimu ya Muhammad, salatnya menghadap ke langit gitu. Ya. Kalau dalam fikihnya kan makruh, ya. Makruh itu salat menghadap ke langit. Dan Nabi kecuali yang ada hajat beliau. Ada hajat minta sesuatu. Ya. Kurang lebih 17 bulan beliau menengadah, kemudian menghadap ke Baitul Maqdis. Ini kira-kira pelajarannya buat kita. Nabi aja begitu lama, ya. Siapalah kita, gitu. Doa aja, minta aja. Jangan buru-buru, ya. Jangan mendikte Allah, kira-kira begitu. Capek gue doa orang diijabah begitu kan? Bener gak kira-kira? Ya Allah, orang dikabul-kabulin. Nabi Adam dulu udah taubat minta ampun, nggak diopen-openin sama Allah. Berapa kira-kira 40 tahun dalam riwayat, ya apa 40 hari itu. Setelah beliau ingat ada nama Sallallahu Alaihi Muhammad, gitu, baru beliau bertawasul atas nama Nabi kita Muhammad SAW, baru dikabulin, baru diampuni. Nah, kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, maka tugas kita doa aja udah. Gitu. Fadalwa liyadaka kiblatan tardoha. Maka niscaya akan kami hadapkan arah kiblat yang kau tardoha, yang kau ridhoi. Nah, ini menarik lagi. Allah begitu sayang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tardoha yang kau ridhoi, yang kau sukai. Kemana arahnya? Ya. Maka kemudian Allah nyatakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Alhamdulillah. Kebayang gak sama kita? Sekarang kita sholat menghadap ke Palestina. Mending kalau menghadap ke Palestina. Menghadap di Israel, Yahudi, Zionis, Allah. Minumilah tidak ada. Di antara tanda kenabian. Beliau udah minta dari dulu. Sebelum terjadi apa yang ke depan ini. Ya Allah. Maka itu kesyukuran kita ya pertama. Alhamdulillah. Yang kedua, kemudian ada juga namanya pasti ini sesuatu yang luar biasa anugerah buat kita adalah perintah ibadah sholat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Momen ini entah tiba-tiba nyampe. Ini qasidah burdah lama sudah saya bagikan di mana tempatnya. Tadi di jalan, oh iya, makasih oleh-oleh buat jamaah juga qasidah birrul walidain. Ya. Jadi silakan nanti saya share, ya, dibaca, isinya bagus, ya. Isinya mengenang kedua orang tua kita. Gitu. Jadi selain kita baca Rabbil firli walidainnya, bisa juga baca itu. Ya. Ya, ini sholawat udah nggak cukup sekali 2 kali, maka kita muludan nggak berhenti gitu. Ya, kalau Rabiul Awal kita muludan hari lahirnya beliau Rabiul Awal. Nah kalau Syaban masih pantas juga kita muludan, karena di bulan Syaban ini intisari dari kita muludan merayakan hari kelahiran beliau. Apa tugas kita berikutnya? Tidak lain adalah perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di bulan Syaban. Dulu udah kita bahas, ya, tapi bukan berarti selesai, enggak gitu. Jadi ini ada sesuatu yang lain yang ingin saya sampaikan. Kalau sholawat udah tinggal tugas kita sekarang banyakin aja udah sholawat, banyakin aja udah pokoknya. Dan yang ketiga, pastinya di bulan Syaban juga tertulis dalam kitab syarah fikih itu Al-Inqa', ya, syarah mata Nabi Syuja, itu tertulis bahwa ibadah puasa itu disyaratkan pada bulan Sya'ban, ya, tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini di bulan Sya'ban juga, tentunya tahun-tahun yang berbeda tapi bulannya sama gitu. Maka kita Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Syaban, sampaikan kami semua pada bulan suci Ramadan. Enggak cuma panjang umur, nyampe umur kita di Ramadan, tapi kita minta sehat. Enggak cuma sehat doang, tapi kita minta afiat. Gitu. Sebab kalau panjang umur kita nyampe semua ke Ramadan, enggak sehat, naudzubillah, enggak bisa puasa. Sehat, panjang umur nyampe Ramadan, badan sehat, tapi nggak bisa puasa juga. Kenapa? Nggak ada hidayah, nggak ada taufik, namanya nggak afiat. Gitu. Sehat doang tapi nggak afiat. Gitu. Yang dulu pernah saya bilang, kalau sehat doang, kalau di kebun binatang pada sehat semua. Bener nggak kira-kira? Ya. Di kebun binatang pada sehat semua. Ya. Nah, apalagi saya secara pribadi itu di Rawalele suka saya. Kalau Ramadan itu suka datang dadakan aja ke jamaah gitu, ya, atau ke tetangga-tetangga. Ya ada juga yang suka pada bingung, ya, kalau bahasa kita mati kutu gitu. Ya udah seminggu Ramadan gitu, kita datang dadakan mati kutu dia. Kopi baru diseduh gitu, udah coba itu, ya. Masih banyak begitu, ya, maka kita perlu terus gitu, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya biasa jamaah al-begajulan gitu. Apa begajulan? Bandel. Ya. Nah, dah. Berikutnya dalam kitab ini beliau Pak Buya juga menulis adanya raf'ul a'mal. Di bulan Syaban ini ada pengangkatan amalan-amalan. Di dalam setahun ini ada di bulan Syaban. Dikatakan siapa? Usama bin Zaid, ya. Usama bin Zaid yang rada keheranan, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, la kata sum syahrin syuhur mata sum Sya'ban." Gitu. Jadi seakan-akan heran, bertanya tapi heran gitu. Ya, saya nggak pernah melihat engkau puasa lebih lama, lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Gitu. Ada apa kira-kira? Qala Rasulullah menjawab, "Dzaka syahrun yughfalun nas an baina rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang banyak dilupakan manusia. Bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Wa wasyahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana diangkat amalan-amalan kita, dibawa oleh malaikat, dilaporin, ya, ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Wa habba fa'amali wa ana shaim. Dan saya senang, saya suka ketika amalan saya diangkat
sementara saya dalam keadaan puasa. Alhamdulillah. Ya, kita sedapatnya kan, ya. Maka Nabi puasa dari tanggal 1 sampai 15. Ya kita sedapatnya mampu Senin Kamis, ya separuh pertama Sya'ban, alhamdulillah. Ya sampai ujungnya. Kalau nggak bisa juga biasanya langganan kita malam ini kita baca Yasin 3 kali, besok baru puasa gitu sehari, nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu, kenikmatan. Gitu. Kadang Nabi separuh, kadang full, pernah juga ada dari Siti Aisyah yang juga bertanya-tanya gitu. Ya. Jawabannya hampir sama. Ya. Jawabannya hampir sama, betapa beliau ingin menjaga amalan-amalan beliau ketika dilaporkan dalam keadaan puasa. Itu raful amal sifatnya tahunan, ya bulan Sya'ban. Lalu kemudian ada arafu fin nahar wa arafu fil lail, pengangkatan amalan di siang hari, di malam hari. Ya, ini dari riwayat ini kita baru ngeh ternyata yang namanya karyawan pada sip-sipan kerja ini ikutin malaikat nih. Dari dulu udah ada sip-sipan ini malaikat. Ya, diceritakan di sini. Innallaha 'azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Ya, sesungguhnya Allah Taala tidak tidur dan tidak seyogyanya baginya tidur. Ya. Lalu kemudian mengangkat amalan pada malam hari, ya sebelum adanya amalan siang. Dan mengangkat amalan siang sebelum adanya amalan malam gitu. Nah ini dikerjakan, ya disampaikan oleh malaikat al-hafadhah gitu. Jadi malaikat pencatat amalan malam nih, ya malaikat pencatat amalan malam di siang hari, ya mulai dari subuh itu. Ya di sini diceritakan oleh baginda Rasul SAW. Ya ta'aqabuna fikum ayatanawabuna malaika bil-lail wa malaika bin-nahar. Yajtami'una fi sholatil fajr wa sholatil asr. Hati-hati hadirin kalian, yang kita jaga dua sholat ini, sholat fajar dan sholat asar. Ya, karena sholat fajar itu dan sholat asar malaikat itu berkumpul. Malaikat pencatat amalan malam berkumpul di sholat fajar itu, ya. Kemudian dia naik ke atas menyampaikan amalan kepada Tuhan. Fas'alu rabbuhum, maka kemudian Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sementara mereka dalam keadaan sholat gitu. Jadi malaikat pencatat amal malam di pagi harinya di sholat subuh itu, ya melaporkan bahwa hamba-hambamu aku tinggalkan dalam keadaan sholat. Itu berkumpul dengan malaikat yang mau mencatat amal siang hari gitu. Nah malaikat yang mencatat amal itu siap ganti shift gitu, ya. Kemudian juga menjawab wa atainahu wa hum yusallun. Jadi malaikat yang mau mencatat amalan siang baru datang, kami datangi mereka sementara mereka dalam keadaan sholat. Begitu kan nanti pas sholat asar gitu, ya. Yang malaikat pencatat amal siang siap naik ke atas, ya, malaikat pencatat amalan malam itu siap memuraqabah hamba-hamba Allah pada malam harinya, ya. Maka tajtami'u malaikat lail wa malaikat nahar fi sholatil fajr wa sholatil asr, ya. Mereka berkumpul malaikat pencatat amal malam dan siang pada sholat fajar dan sholat asar. Jadi hadirin rahimakumullah, penting bagi kita ini untuk betul-betul, ya, menjaga daripada dua waktu sholat itu. Tapi yang menariknya ada satu lagi, ada namanya araful fawri, ya. Ada pengangkatan amalan yang segera atau cepat gitu. Kapan itu? Diceritakan adalah Rasulullah senantiasa sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Rasulullah sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Kenapa? Kata baginda Rasul, innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabus sama. Karena saat-saat itulah dibukanya pintu-pintu langit. Fa'uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun shalih. Maka saya senang ketika amalan saya diangkat ke atas itu, ya. Saya dalam keadaan amal shalih. Apa amal shalih? 4 rakaat qabla zuhur gitu. Jadi hadirin jangan sampai ditinggal itu, ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebab katanya hujan abwaabus sama fala yulaku minha babu hatta yusalli zuhur.
Jadi itu pintu-pintu langit tadi terbuka di siang hari sebelum zuhur tadi, tidak ditutup sampai atau sehingga dilaksanakan sholat zuhur. Jadi misalkan ya maaf, karena udur syar'i, mungkin hadirin sholat jam 1 gitu ya, sholat zuhur ya, tetap jangan tinggalin 4 rakaatnya, qabla zuhurnya itu. Gitu. Apa maknanya? Maknanya kita melama-lamain pintu langit terbuka, gitu. Pintu langit ngablak tuh di siang hari. Bahasa kita kan tengah hari bolong, jangan cuma tengah harinya bolong, ya, tapi juga pintu langit ngablak tuh dia. Jadi kita manfaatin tuh sholat qabla zuhur. Kemudian dikatakan di sini sama tadi, maka saya senang amalan saya diangkat pada jam itu. Saya dalam keadaan amal soleh gitu. Nah, jadi sudah dikatakan wa an yakalimat du'a fi tilka sa'ah. Hendaknya seorang muslim kencengin tuh, gasken. Pada jam-jam itu seorang muslim gaskan tuh doanya. Dikencengin doanya. Fa innahu mujabun li'an abwaab sama tuftahu fiha. Karena jam-jam itu mustajab doa kita. Mumpung pintu-pintu langit dibuka. Maka kata beliau, wala yabghi lil mu'min an yanshghil an dzalika bid dunya wa atamiha al fani. Anda itu tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ya terlalu menyibukkan diri dengan dunia dan segala pernak-perniknya. Maka alhamdulillah kita itu jam-jam segitu umumnya dia kan ada yang istirahat gitu. Ya. Tapi kalau dasar mentalnya kurang perhatian, nah ini kan masalah ini, masalah perhatian. Kalau dasar mentalnya kurang perhatian, ya nggak bisa memanfaatkan. Apalagi kalau kita Jumatan ini maaf ya, kita tugas khotib Jumatan di perkantoran, itu hampir tiap masjid perkantoran selalu DKM pesan, ya jangan lama-lama gitu. Jadi kira-kira kasarnya. Khotib-khotib yang laku di Jakarta atau di perkantoran itu ya cepat. Oh, rada lama dikit kagak laku aja udah gitu. Kagak didemenin begitu. Terus kenapa tuh alasannya lama? Suruh cepat. Kasihan karyawan belum pada istirahat begitu. Iya kita maklumin waktunya istirahat. Tapi kan tetap harus ada perhatian. Buktinya apa? Ketika zuhur awal waktu, ya zuhur kan sampai pernah setengah 12 lewat 10 gitu ya, atau jam 12 kurang 20 kan gitu. Iya dia lambat datang, pantas dah zuhurnya awal waktu. Giliran zuhurnya akhir waktu, tetap dia lambat juga datangnya, iya kan? Nah itu artinya apa tuh? Ya mental. Kalau mentalnya satu nggak perhatian, sama ini tadi nih, ya pintu-pintu langit terbuka ngablak begitu, ya kita disuruh manfaatin jam-jam segitu, ya. Nah, tapi kalau udah mentalnya betul-betul, ya, menanti kedatangan sholat, maka dalam dunia tasawuf, dalam dunia kaum ahli sufi, mereka tidak mengatakan sholat 5 waktu itu wajib gitu. Ini sementara rada mencengangkan. Oh gitu ya. Apa iya para wanita kagak sholat? Bukan itu maknanya. Kaum ahli sufi mengatakan sholat 5 waktu itu bukan wajib, bukan kemudian mereka gagal sholat. Mereka tetap sholat, tapi mereka tidak memasang bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib, bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan. Jadi maknanya 5 waktu itu bukan wajib, bukan mereka nggak kerjain, bukan. Justru mereka getol. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Maka sesungguhnya hidup kita ini kan menantikan waktu-waktu sholat. Jadi sekarang kita lagi ngapain? Nunggu sholat isya. Keren banget, udah keren banget. Ya, alhamdulillah. Tapi jangan sombong. Kita begini nih, alhamdulillah karena quwata billah. Ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pantat gonta-ganti gitu ya. Alhamdulillah. Disyukurin ya. Disyukurin walaupun dari tadi dengkul kanan kiri ya. Kagak betah juga keluar juga ada gitu kan. Biarin. Ya istirahat namanya juga istirahat. Saya juga butuh dari tadi mulut kayaknya gak enak bener ya. Di mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Mulut. Nah, kalau udah ada rasa manis-manisnya udah enak. Mendingan. Kopi lah. Nah, ya. Kalau kopi kan masih ada udutnya. Jadi ya,
Ini balik lagi kita ke satu pengetahuan, gitu ya, informasi atau ilmu lah bahasa kerennya. Lalu kemudian yang kedua jadinya mental. Mental itu kan jadinya apa tuh mental? Adab begitu ya. Kalau kita termasuk orang yang beradab, yang kepengen ilmu itu turun masuk ke kita ini, tadi ada perhatian-perhatian, ya. Itu raful fawri tadi. Nah, lalu kemudian ada lagi raful usbu'i, pengangkatan amalan sifatnya mingguan, ya. Waradul amal ala Allah tabaraka ta'ala. Di sini diceritakan Rasulullah bersabda, "Tu'radul amal fi kulli yawm khamis wa itsnain." Kata baginda Rasul, diangkat itu amalan, ya, dilaporkan itu amalan hadapan Allah tiap hari Kamis dan Senin. Ya, kita puasa sunnah Senin karena itu hari kelahiran Rasulullah. Hari Kamis karena amalan kita diangkat. Tapi ternyata dan beliau dikatakan diangkat amalan kita bukan cuma Kamis tapi Senin juga. Gitu. Sama juga tuh, ya. Sama maknanya beliau senang, ya, manakala amalan diangkat. Jadi dari tadi kita bicara Rasulullah senang. Wa ana uhibbu. Saya senang. Amal saya diangkat, saya lagi dalam tanda puasa. Ya Allah, beliau Rasulullah. Masih ada rasa kayak begitu tuh, gimana coba? Itu kan namanya teguran kerasnya buat kita gitu. Kita nggak ada senang-senangnya pisah begitu. Ya Allah, ya. Maka alhamdulillah datang pikiran begitu udah syukur alhamdulillah gitu, ya. Sebuah evaluasi gitu. Maka tapi kemudian catatannya adalah dua, ya. Tadi tuh yang amalan-amalan tadi diangkat di bulan Sya'ban, kemudian subuh dan asar, kemudian sebelum zuhur, ya, kemudian Senin Kamis, semuanya itu sama, ya. Semuanya diangkat, diterima gitu, kecuali kepada dua golongan. Pertama yang musyrik dan yang musyahid. Musyahid itu orang yang masih ganjel dengan sesama, gitu. Ganjalannya dengan iri, dengki. Nah, itu belum bisa diangkat itu, ya, belum diterima dah. Nah, berarti bagaimana? Satu, musyrik. Mudah-mudahan kita bebas dah dari musyrikannya, ya. Itu menjauh dah, mudah-mudahan. Tapi yang kedua ini nih. Jadi bagaimana supaya amalan kita diangkat? Kalaupun kita tidak sedang puasa, kalaupun kita tidak sedang amal soleh, setidaknya kita tidak sedang mempraktekkan syahna atau musyahid, apa iri dengki yang sesama ini. Nah, maka puasa besok momentum kita dalam setahun, kita untuk diajari jadi orang-orang yang lapang, gitu. Diajari jadi lapang besok kita puasa. Apa pedulinya kita? Apa pedulinya kita sama orang lain? Besok ke puasa, ada orang buka puasa kayaknya makanannya mewah gitu kan? Apa artinya mewah makanannya itu? Entah pas sudah ada maghrib semua sama, benar nggak kira-kira? Ini udah pada senior sih, ya, jadi kurang begitu perhatian sama makanan gitu, ya. Ya. Yang di bawah hadir di bawah ini masih pada, ya Allah. Saya tahu ini sepanjang jalan besok Ramadan penuh ini macet. Bener gak gitu? Ya. Nah, ya buat usia tertentu udah nggak terlalu sibuk tentu, tapi yang masih tanggung itu, ya, kalau udah puasa besok, ya Allah. Kalau kita kan belajar lapang nih, belajar lapang dalam artian apa? Ya, semua dipengenin, semua dibeli. Entar ujung-ujungnya paling korma sebutir air putih, udah selesai. Paling banter lontong dah. Dipancing, ya, lontong nggak ada temennya kurang asik gitu, ya. Ada temennya. Kalau bahasa saya LGBT gitu, lontong gorengan bakwan tahu gitu. Memang kita ini dari sibuk garas loh. Saya kira hati sama, ya, kita udah ngalamin masa-masa itu, udah ngalamin masa-masa masih getol aja makanan gitu. Sekarang udah capek deh gitu, ya. Capek. Artinya apa? Kita ngomong rasa, itu adalah pamit. Bahkan hadirin, salah satu adab dalam Islam ini yang gampang nyari contohnya itu, ini Ramadan ini apa tuh namanya? Iftar.
Itsar itu bagaimana kita mendahulukan orang lain untuk urusan dunia. Besok ada buka puasa bersama di sini, di masjid biasa umum dah. Di masjid ada bukbernya, walaupun sama orang kampung dia gitu kan. Nah itu di situ tuh kelihatan mana jamaah yang itsar. Itsar itu mengutamakan orang lain dulu, biar orang lain dulu ya kebagian apa tuh airnya, esnya, lontongnya, gorengannya, kuenya gitu. Kita mah belakangan dah. Itu itsar tuh gitu. Ya. Jangan sebaliknya mengutamakan orang lain untuk urusan ibadah, itu nggak boleh. Maka urusannya al-itharu bid dunya mahbubun. Mengutamakan orang lain untuk urusan dunia itu dicintai. Wabil akhir atau wabil ibadati makruhun. Tapi mengutamakan orang lain untuk urusan ibadah atau urusan akhirat makruh gitu. Giliran mau takjil semua dipengenin depan dia. Giliran terawih lu udah depan, lu belakang aja. Itu namanya kebalik tuh prakteknya. Praktek itsarnya kebalik. Mestinya kan praktek itsarnya ketika takjil orang lain diduluin gitu. Ya, kalau bisa belakangan dah. Jangan buru-buru di depan kita udah komplit gitu. Ya, asal depan kita udah komplit udah tenang. Yang lain belum ada semodo dah gitu ya. Jangan ya. Nah, ntar giliran terawih berebut kita, gitu. Atau sebelum terawih apa lagi? Wudu dulu, kan gitu. Nah itu kan fenomena asal takjil nyantai, gitu kan. Terus giliran wudu, lu duluan dah, gua belum habis di batang, udah coba itu. Ya. Disuruh duluan orang ambil wudu. Padahal itu dalam contoh praktek itsar itu makruh tuh. Berarti kita mendahulukan orang lain untuk jumpa dengan Allah. Kan kita ambil wudu kan berarti kita pengen jumpa dengan Allah. Yang modelnya kita asal mau ketemu sama pejabat coba, asal ketemu sama siapa lah orang ternama gitu, kan pada pengen depanan kita gitu. Nah apa giliran kita mau ketemu Allah, pilihnya gampang-gampang aja di belakang gitu ya. Jangan ya. Jadi itu kaitannya dengan belajar melapangkan diri, melapangkan hati supaya kita tidak termasuk orang terganjal adanya syahna atau musyaim gitu, orang yang masih ada ganjalan-ganjalan. Kita akan kepengen sebelum kita dipanggil nanti dengan panggilan nafsu mutmainnah ya. Nah, mulai sekarang kita belajar menenangkan jiwa, menenangkan diri gitu ya. Yang paling kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi bagaimana kita nanti mau dipanggil panggilan jiwa yang tenang ya. Kalau sekarang kita nggak belajar tenangin dulu. Maka doa ini jangan sampai putus. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Duhai Allah, aku mohon kepadamu karuniai nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang. Apa jiwa yang tenang cirinya? Tu'minu biliqa'ika, mengimani perjumpaan denganmu. Bisa maknanya mengimani sholat, itu kan kita jumpa dengan Allah. Ya, bisa juga maknanya kematian, kita jumpa dengan Allah. Wa tardha biqada'ika, ridho dengan ketetapan Allah. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan qana'ah dengan segala pemberian Allah. Ya, itu kita ini kan. Nah, nafsu mutmainnah yang penting puasa besok sehebat apapun tantangannya. Ya apalagi yang memang nggak pernah latihan puasa, luar biasa, sehebat apapun. Ya pokoknya nggak pernah puasa, tiba-tiba besok Ramadan. Ya, itu jam 12 berasa malam gelap bawaannya itu. Ya Allah, itu jam 12 jam 1 ya, di rumah udah mulai kelihatan ya, botol-botol minuman keringetan gitu kan ya, botol minuman udah ada belum 2 menit lagi. Yang terakhir takdirul amal, yang ketetapan umur. Ya, di bulan Syaban ini, ya kita banyakin doa. Maka besok malam besok Syaban, Yasin pertama kita doa panjangin umur, ya, fi taatillah wa taatir Rasulillah, fi sihhatil afiyah, ya kan. Terus yang kedua apa lagi?
minta dijauhi dari mara bahaya, bencana, fitnah. Yang ketiga minta dilapangin rezeki. Ini kan ya. Sebelum besok datang malam Kamis dan malam Jumat ya, malam nisfu Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ada takdir amal, ketetapan umur. Umur kita kuantitatif udah ditetapin di sono, ya. Pak Haji ditetapin di sono enggak? Pak Haji sudah di 60 tahun dah cukup hidup. Itu udah lewat ya? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Ya. Tapi secara kualitatif bisa kita tambahin dengan doa-doa itu, Allahumma qawwil a'malana gitu. Asalnya 60 udah kecatat di sana 60 kosong lah kira-kira. Kosong ataupun 60 separuhnya aja dah yang berisi, yang terkonversi dengan amal baik, amal soleh gitu. Tapi lantaran doa panjang umur ya Allah, dalam taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, ya dalam sehat walafiat untuk ibadah, itu 60 kita bisa jadi berisinya 60-nya gitu. Bahkan bisa jadi 60 kuantitatif, tapi bisa jadi 120 tahun kualitatif gitu. Amin ya Rabbal. Ini pentingnya kita menjaga amalan dengan pasangnya, ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, panjang umur kita dalam taat kepadanya, kepada Rasulnya, dalam syahwat afiat, ya bisa menjalankan ibadah semaksimal mungkin, terutama dengan puasa besok. Allah sampaikan umur kita mendapatkan kecintaan dan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash sya'ni wa taraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya sya'ni wa taraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ash sya'ni wa taraji. Sir Fatihah. Iya kan. Wafana ya karim warhamna ya rahim wa filana dzunubana ya akram akramin. Allahumma ya da'al fadl ala bariyah ya basyir qaladani bil atiyah ya sahibul mubisaniyah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bil khair wa rasajiyah wa fil lana ya da'ula fi antisafi kulli sa'fi hadil fi kulli layla fi hadha al-yawm fi mabada al-yawm. Allahumma ya sayyidina sanna hababta wa la taj'al hasanatina hasanatan abwabta. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aafi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farij sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma baligna fi sya'ban wa balighna Ramadan wa 'ala al-siyam wal qiyam wa qira'at al-Qur'an wa qadina bil sayyidina al-kalam wa ta'amul manam wa taradun 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa tun 'alaina min husnil khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.